Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Matematika 2 ini telah memasuki pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai vektor bernilai fungsi. Nah, namun untuk pertemuan ketiga ini akan dibahas mengenai kelengkungan dan percepatan. Misalnya terdapat nilai T yang berada di antara nilai A dan B, di mana nilai RT ini adalah perlimbahan dari fungsi F dan fungsi G, yang merupakan vektor posisi titik pada garis P. Pada bidang, andaikan R aksen tidak sama dengan 0 ada dan kontinu pada selang A dan B, maka apabila T nilainya naik, P bergerak sepanjang kurva yang mulus. Jadi ini pergerakan P-nya, dan panjang lintasan S ini, atau disebut juga HT dari PA ke PT, ditentukan oleh rumus berikut ini. Di mana S ini merupakan fungsi HT, yaitu integral A ke T, yang diintegralkan yaitu nilai R aksennya, yaitu nilai R yang ini. Jadi laju titik yang bergerak itu adalah dt per ds, yaitu nilai mutlak dari R aksen T, atau Vt, yaitu nilai percepatannya. Oleh karena itu R aksen T tidak sama dengan 0, maka S naik apabila T naik. Dengan menggunakan teorema fungsi inverse, jadi S memiliki fungsi inverse seper Vt. Jadi andaikan T vektor singgung di satuan P didefinisikan sebagai fungsi T, yaitu Vt dibagi nilai mutlak dari nilai Pt itu sendiri. Apabila Pt bergerak panjang kurva, vektor T arahnya berubah dan menyinggung kurva titik di titik tersebut. Perbandingan perubahan T terhadap panjang busur S, yaitu dt per ds, dinamakan vektor kelengkungan K atau kappa. Di titik P ditentukan sebagai besaran dt per ds, jadi merupakan nilai mutlak dari dt per ds. Jadi dari rumus sebelumnya, maka ini untuk didapatkan nilai K atau nilai kappa, yaitu nilai mutlak dari T aksen dibagi nilai mutlak dari Pt. Berikut merupakan salah satu contoh soal dari kelengkungan dan percepatan. Dan contohnya, tentukan kelengkungan radius kelengkungan hiposikloid R dari 8 cos pangkat 3 TI ditambah 8 sin pangkat 3 TJ di titik P dengan T-nya pi per 12. Menjadi titik T ini berada di antara 0 dan antara pi per 12. Kemudian dimasukkan dalam rumus V aksen, mendapatkan untuk nilai, dia masukkan dalam rumus PT, untuk nilai PT mutlaknya dapatkan 24 sin T cos T. Sedangkan untuk nilai T aksennya dapatkan sin T ditambah dengan sin T untuk fungsi I tambah dengan sin T untuk fungsi J. Kemudian dimasukkan dalam rumus kapanya, hingga didapatkan nilai per 12 sin 2T. Nah, karena nilai T ini pi per 12, maka dimasukkan T pi per 12 ini ke nilai T ini, sehingga dapatkan seper sin setengah. Jadi untuk nilai kapanya seper 6, di mana untuk nilai kelengkungannya ini, kelengkungan radiusnya ini yaitu sebesar 6. Jadi ada dua teorema. Yang pertama, misalkan X sama dengan fungsi T dan Y fungsi G adalah persamaan parameter kurva yang mulus, maka nilai K adalah rumus berikut. Nah, jadi khusus untuk kurva dengan persamaan Y Gx berlaku K menggunakan rumus berikut ini. Namun misalkan A, T, dan N untuk teorema B, misalkan A, T, dan N berturut-turut vektor percepatan, vektor singgung satuan, dan vektor normal kurva, maka nilai A menggunakan rumus berikut ini. Dengan AT dan AN berturut-turut disebut sebagai komponen tangensial dan komponen dalam percepatan, yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Jadi nilai N ini T, nah ini nilai A-nya ini berada di antara tengah-tengah, vektor A ini berada di antara tengah-tengah nilai N dan nilai T. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan atau belum jelas, dapat melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.